Ya, untuk Mama Noken dipersilakan memasuki ruangan. Ya, untuk mama yang masih di luar boleh mengambil tempat di bagian dalam. Oke, untuk penari-penari yang tadi bisa mengambil tempat bersama Mama Noken di sini. Kalau kapoin ini yang masuk. Mama Noken yang Itu secara anak ada. Itu kok. Yang lain menyesuaikan. Sesuaikan saja lah. Ini pinjam termasuk. Baik, shalom, selamat sore dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Bupati Kabupaten Raja Ampat di Galeri UFO beserta Mama Noken. Ya, baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Yuning Funataba untuk menyampaikan 1-2 kata. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Yang pertama, ucapan selamat datang kepada Bapak Bupati kita, Raja Ampat yang bisa hadir di tempat ini. Satu kebanggaan buat kita Mama. Selama ini tidak ada bupati yang bisa injak tempat kecil ini. Jadi puji Tuhan kita akan kita mengucap syukur karena Mama selama ini kita bekerja sudah saya sudah sendiri mulai dari 2013. Terus kita coba untuk kolaborasi dengan Pemda tapi tidak berhasil karena mungkin cara pengemasan atau apa dan tidak dilanjuti. Makanya saya berusaha untuk Mama yang kita dari kampung-kampung kita tetap bekerja di tempat yang memang saya sediakan seadanya seperti ini. Hingga saat ini kita Mama Noken di Raja Ampat ini tergabung dalam Galeri UFO ini dari semua kampung ada, dari Manyepun, dari Arborex, dari semua kampung yang ada di 117 kampung di Raja Ampat. Jadi kerjanya Mama Noken itu biasanya mereka menganyam di kampung, terus nanti mereka bawa kemari untuk ya contohnya ini dari Kabare ini dong anyam, terus kontak ke Yun tolong supaya bisa dijual. Jadi biasanya saya pemasarannya tuh lewat teman-teman yang di laut, lewat guide, kadang saya pakai online, kadang dari teman-teman lewat WhatsApp. Jadi saya lihat kalau kita sendiri anak-anak Papua, perempuan Papua tidak berusaha untuk mengangkat ketompu mama sendiri, akhirnya nanti ketong lapar di tompu tanah. Jadi itu yang saya pikir kita harus terus mempertahankan mama punya usaha, karena ini bukan usaha saja tapi ini budaya, talenta, dan ini yang Tuhan kasih. Dan itu yang bisa jadi berkat buat kita untuk makan tanpa kita harus mencari
sesuatu yang seperti orang lain cari terlalu besar buat kita yang tidak mampu seperti begitu. Jadi hari ini saya bersyukur karena waktu itu saya ketemu Bapak langsung. Saya bilang, Bapak, ada kita punya Mama Noken, ini COVID-19, kayak ini kita sudah tidak punya usaha, sudah mati. Ini tamu-tamu nih sudah tidak datang, jadi Noken juga sudah tidak bisa, penjualan sudah berkurang. Dan otomatis kita butuh makan, mama ini butuh makan. Caranya bagaimana? Jadi saya lihat ada orang yang figur yang kita lihat memang anak Papua, anak negeri, yaitu Bapak kita, Bapak Urbinas. Kita kasih tepuk tangan. Akhirnya Bapak dia menyetujui untuk memberi kita beras. Dan ini saya pikir satu hal yang bukan kita bicara mengenai kekayaan, tapi ini kehidupan. Mungkin dia punya nama beras, tapi saat kita makan kita tahu bahwa ada kehidupan yang besok kita bisa bekerja lagi. Jadi terima kasih Pak Selamat, teman-teman, anak-anak penari juga yang sudah banyak membantu, juga Bapak yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Yuni Funatapa selaku penggerak Mama Noken. Dan selanjutnya sekali lagi kami mengundang kesediaan dari Bapak Bupati untuk memberikan sembako secara simbolis kepada Mama Noken. Ya, untuk tempat kami persilakan. Ya, untuk Mama Noken yang saya panggil yang pertama Ibu Seli, dan yang kedua Ibu Ana, dan yang ketiga Ibu Marta, dan yang keempat Ibu Mina. Satu karung aja untuk Iya. Simbolis. Oke. Dan yang kelima ada Ibu Dorcas ya. Oke. Dan selanjutnya saya minta dari Ibu Seli untuk perwakilan dari Mama Noken untuk menerima sembako secara simbolis dari Bapak Bupati. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari. Sabar dulu ya. Mari kita berikan aplaus. Yang berikut Ibu Ana. Mari kita berikan aplaus kepada Mama Noken dan juga Bapak Bupati. Terima kasih, dan sekali lagi kami meminta kesempatan kepada Bapak Bupati untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Sore. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai dengan sore hari ini kita masih bisa ketemu bertatap muka dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan kita. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena sore hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun dalam kesibukan kita masing-masing, baik sebagai Mama Noken, sebagai pemuda, pemudi, sebagai ibu rumah tangga, sebagai keluarga. Kita mempunyai kesibukan masing-masing, tetapi sore hari ini kita boleh bertemu kembali.
kembali dalam suasana kekeluargaan, keakraban di dalam acara penyerahan bantuan beras bagi Mama Manoken. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yuni bahwa beberapa minggu yang lalu Ibu memberikan informasi kepada kami tentang aktivitas kegiatan Mama Manoken yang ada di Kota Waisai ini. Waktu itu saya langsung sampaikan kepada Ibu Yuni kalau bisa data mereka dikasih masuk, nanti baru kita lihat kebijakan di pemerintah untuk bisa membantu. Dan kita tahu bersama bahwa dalam kebijakan seperti ini kan harus lewat prosedur, karena ini barang negara sehingga harus lewat prosedur. Sehingga saya melihat bahwa kalau lewat prosedur terlalu lama, padahal kan hanya berapa saja yang ada di sini, kenapa harus lewat prosedur? Jadi saya pikir tidak lewat prosedur pun kami bisa membantu karena ini tidak terlalu banyak. Jadi, kami bisa bahwa selama kami ditugaskan sebagai pelaksana tugas Bupati ini selama 70 hari ini, apa yang bisa kita buat untuk mencari berkat bagi siapa saja akan kami lakukan dalam 70 hari kerja ini. Itu yang selalu saya laksanakan. Masih kurang 1 bulan lagi baru selesai tugas saya, dan pada kesempatan sore hari ini pun saya memberikan bantuan ini sebagai bagian daripada berkat yang kita bagi kepada sesama. Jadi ini tidak lewat prosedur, ini secara jabatan kita sebagai pelaksana tugas Bupati, tetapi bantuan ini dari pribadi kita kasih kepada Bapak Ibu Mama Manoken. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan memang kita semua butuh makan. Dengan keadaan COVID-19 yang ada ini, kita terbatas dengan kerja, terbatas dengan aktivitas kita, penjualan dan lain sebagainya. Pembeli juga terbatas, sehingga pasti akan mengurangi pendapatan kita masing-masing. Sehingga kita merasa perlu untuk membantu Mama Manoken tadi. Jadi sampai dengan berakhir tugas kami ini, kami sudah menyatakan diri, sudah mulai membuat komitmen bagi diri kami sendiri bahwa meskipun hanya 70 hari, kami harus tampil sebagai orang yang memberi berkat bagi sesama orang lain. Kami tidak melihat dari latar belakang agama, tidak melihat dari latar belakang suku, tetapi kami datang sebagai pembawa berkat untuk keluarga besar masyarakat Raja Ampat, walaupun hanya 70 hari kerja. Itu yang kami lakukan. Sudah banyak anak-anak sekolah yang kami bantu dengan biaya, sudah banyak orang sakit yang kami bantu. Meskipun tidak lewat prosedur, kami berusaha untuk membantu. Kalau memang ada uang pribadi dari operasional kami bantu seperti itu. Dan ke depan kami harapkan dari Mama Manoken ini tetap semangat, kita semua berdoa. 61 data yang masuk ini, saya percaya bahwa 61 doa pasti dinaikkan kepada Tuhan, dan 61 kekuatan doa itu akan membawa saya untuk sampai dengan 70 hari menjadi berkat bagi sesama kita. Nanti ke depan saya harapkan seperti itu, bukan hanya untuk Mama Manoken saja, saya juga lagi mencari data mungkin bagi anak-anak yatim yang ada seputaran Kota Waisai. Tolong didata sekitar 70 orang kalau bisa, nanti kami juga akan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin mulai dari kami kasih kepercayaan kepada pengurus di sini untuk mencari data di seputaran Kota Waisai 70 anak yatim untuk kita memberikan bantuan. Amin. Jadi itu bantuan secara pribadi kami akan kasih sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan, kami lihat dari kami punya kemampuan, kalau bisa kami akan berikan. Karena itu yang tadi saya sudah jelaskan bahwa selama 70 hari ini komitmen kami bahwa menjadi berkat bagi orang Raja Ampat. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga untuk grup musik tadi yang sudah menyambut kami. Budaya harus dijalankan, harus dilaksanakan, tidak boleh hilang budaya kita. Sehingga penyambutan tamu yang menjadi bagian dalam acara ini, saya atas nama pribadi dan keluarga juga ucapkan terima kasih kepada adik-adik tadi yang telah menyambut. Nanti sebentar ada kalian punya biaya pembinaan sedikit yang akan saya berikan untuk kalian. Semoga biaya ini bisa membantu kalian ya, minimal mungkin ada uang pulsa untuk bisa
telepon keluarga dan lain sebagainya. Kemudian kepada yayasan apa di sini Galeri Yufon yang sudah memprakarsai mengumpulkan menampung aspirasi Mama Manoken ini, kami tidak bisa berikan banyak, tetapi ada sesuatu yang kami berikan sebagai dasar di sini untuk menjadi motivasi bagi Mama Manoken. Nanti sebentar tolong dihitung berapa yang ada di sini, nanti mungkin kami akan ambil. Jadi ini kan tidak mungkin saya pakai semua, tapi saya akan bawa. Nanti ada tamu saya kasih juga sebagai sumbangan bagi mereka. Jadi nanti saya yang ambil ini. Seperti itu. Nanti didata berapa biayanya, nanti baru kita serahkan ke Galeri Yufon sebagai modal sekaligus untuk memberikan hasil kerja daripada mama-mama ini kembali supaya mereka bisa giat lagi. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa dalam kondisi sekarang ini kita ketahui bersama bahwa kita dalam masa pemilu kada. Kami harapkan kita semua wajib menjaga kedamaian, ketentraman. Ingat bahwa tanggal 9 kita punya kewajiban sebagai warga negara untuk datang ke TPS. Itu yang selalu saya sampaikan, wajib datang ke TPS. Di sana ada dua pilihan, ada pilihan pasangan kandidat dan ada pilihan kota kosong. Hak demokrasi ada di Bapak Ibu sekalian, silakan pilih sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Itu dijamin dengan undang-undang, seperti itu. Sebagai pemerintah, pasti saya akan anjurkan kepada kita semua untuk tanggal 9 wajib datang ke TPS. Kita harus mensukseskan pemilu kada di Raja Ampat untuk hak pilih. Bagi kita semua dijamin hak demokrasi kita, silakan memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Itu yang perlu saya tegaskan kepada kita semua. 61 Mama Manoken ini harus tanggal 9 pergi memilih. Datang dengan keyakinan, datang dengan doa, pilih yang terbaik. Disitulah akan menentukan masa depan Raja Ampat ke depan. Hal lain yang perlu saya sampaikan untuk kita semua dalam kondisi situasi seperti ini, kita ada di tengah-tengah kota Waisai. Marilah kita saling menjaga keamanan, ketentraman kita masing-masing, menjaga situasi kondisi lingkungan kita, dan juga menjaga situasi kondisi keluarga kita masing-masing. Kalau ada yang jalan salah, tolong ditegur, karena kita adalah makhluk sosial yang wajib untuk saling bersosialisasi antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Kita semua sama adalah ciptaan Tuhan, sehingga kita juga wajib untuk memberikan nasihat bagi siapa saja yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, Mama Manoken yang saya hormati, adik-adik penerima tamu tadi yang sudah menyambut kami, secara pribadi perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan seperti ini merupakan motivasi untuk kita, baik yang beragama Kristen, beragama Muslim, dan siapa saja yang beragama. Motivasi pemberian ini adalah yang sudah selalu saya sampaikan mulai dari awal sampai sekarang itu, bahwa motivasi kita adalah menjadi berkat bagi sesama. Apapun yang kita berikan, jangan dilihat dari jumlahnya, tetapi dari ketulusan hati yang kita berikan. Itu yang menjadi nilai terbesar dan akan diterima Tuhan sebagai berkat. Meskipun hanya beberapa saat kami menjabat, tetapi kami yakin bahwa 70 hari ini akan menjadi berkat, membawa perubahan bagi masyarakat di Kabupaten Raja Ampat. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan kepada kita sekalian, kepada semua saudara-saudara yang berada bernaung di Galeri Yufon. Saya ucapkan terima kasih atas prakarsa yang diberikan. Tugas satu lagi yang tadi saya minta kepada teman-teman di Galeri Yufon sini, untuk mengumpulkan data 70 anak yatim supaya kita juga berikan bantuan kepada mereka. Itu yang perlu kami sampaikan dalam waktu dekat ini. Kalau sudah data itu sudah masuk, nanti tolong disampaikan supaya bantuan kami juga akan kami salurkan kepada mereka. Sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, arahan yang saya berikan ini, mungkin ada dari Mama Manoken yang ini mau sampaikan
sesuatu bagi kami baik secara pribadi sebagai keluarga atau sampaikan kepada kami pemerintah, kami persilakan sebelum kami akhiri kita punya pertemuan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Pasti satu dua kata, ibu pasti satu dua kata. Tanya. Kesempatan tuh. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas sambutan yang telah disampaikan. Mari kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Bupati. Ya, terima kasih. Ya, oke. Sebelum kita menutup rangkaian kegiatan kita pada sore ini, saya memberikan kesempatan kepada Mama Manoken untuk ada tanggapan atau ada yang mau bertanya. Ya, kami persilakan. Mungkin sejauh pandemi mungkin ada kesulitan apakah yang Mama dong mungkin rasa atau lengkap semua ini? Ada? Ya, oke. Ya, ini dikembalikan kepada Galeri UFO. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan nih Pak, tapi semua kembalinya di ke modal. Jadi pada takut tanya. Jadi kita di noken ini dia kendala memang kita tuh biasanya di bahan pewarna, terus kulit kayu dan juga waktu pembuatan. Dan juga proses untuk bagaimana kita bisa menjual keluar. Dan di tempat ini khususnya di Waisa ini kita tidak punya koperasi atau tempat yang menampung Mama Noken untuk bisa mereka yang dari kampung-kampung bisa mungkin ada sanggar atau yang khusus buat mama-mama. Itu yang sering jadi kendala buat kita. Jadi kadang kalau mereka datang untuk hanya berjualan noken, saya pikir itu butuh waktu yang dan tidak semua maksudnya pada COVID ini orang beli noken seperti itu. Jadi ya harus paling tidak ada yang menadah begitu. Ada tempat di mana paling tidak ya dari daerah mungkin sediakan koperasi. Jadi mama-mama tidak kesulitan saat dia datang dari kampung, dia sudah ada tempat yang dia tuju. Jadi karena Raja Ampat nih kendalanya kalau kita bicara ikan di laut, tidak semua bulan itu tidak ada angin dan ombak. Jadi mama-mama juga paling terbatas apa yang harus mereka buat. Yang kita lihat sekarang di kampung ya paling seperti senat, noken, paling bayai ini yang biasa mereka buat. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri yang saya lihat, mungkin kalau ada kebijakan dari Pemda, mungkin ada tempat yang bisa menampung atau koperasi, atau juga yang dirindukan oleh Mama Noken ini satu, kalau seperti di tempat lain tuh ada hari khusus supaya mungkin ASN mereka pakai noken. Nah, itu yang bisa mungkin ada nilai jual buat kita bahwa setiap hari Senin contohnya ASN harus pakai noken. Nah, itu saya pikir mama-mama akan berpacu untuk membuat noken dengan ciri-ciri yang mungkin buat laptop, buat handphone. Jadi dia bisa desain dengan karya yang lebih bagus. Kalau sementara ini mereka masih berfokus pada tempat Alkitab, kebanyakan Alkitab dengan mungkin belanjaan itu saja. Jadi itu yang kendala yang kami hadapi. Baik, terima kasih. Tadi masukan yang kali itu mewakili seluruh mama-mama tentang pikiran, saran, pendapat yang ada di mama-mama yang telah disampaikan oleh Ibu Yuni bagi saya dan juga mewakili pemerintah. Kami sudah menerima apa yang disampaikan melalui Ibu Yuni, artinya itu merupakan saran, pendapat, usulan yang disampaikan oleh Mama Noken. Jadi benar apa yang disampaikan tadi, memang harus ada satu tempat
yang harus stay untuk bagaimana kita mengekspos, memberikan informasi kepada umum tentang hasil karya daripada mama-mama ini. Kami juga atas nama pemerintah ucapkan terima kasih kepada Galeri Yuvon yang meskipun dalam kapasitas kecil seperti ini tapi sudah bisa menginformasikan hasil kerja daripada mama-mama Noken ini bagi kita semua. Dan apa yang menjadi saran pendapat tadi akan kami sampaikan kepada dinas yang bersangkutan, dinas pariwisata dan lain sebagainya, untuk bagaimana membawa aspirasi ini, membuat dalam satu program yang akan dikembalikan kepada Mama Noken ini. Tadi juga ada disinggung tentang modal usaha. Memang sebenarnya di pemerintah itu ada modal usaha, tapi memang harus semua lewat prosedur, harus didata hal seperti ini dan disampaikan lewat proposal permohonan kepada pemerintah dan ditetapkan dalam bentuk program untuk mendapatkan bantuan. Pada kesempatan yang kami hadir di sini, nanti sebentar setelah kegiatan ini nanti Om Yosef nanti akan saya perintahkan untuk membawa bantuan sedikit bagi Galeri Yuvon untuk modal untuk memperkuat 61 mama-mama Noken dalam mengekspresikan talenta yang ada pada masing-masing mama-mama Noken ini untuk membuat Noken yang sesuai dengan keinginan dan talenta masing-masing.